Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Liburan kemarin gimana nih? Liburan minggu. Happy Pak. Hah? Bali? Yoi, mantap. Emang bisa baru sehari? Tabrakan, Pak. Tabrakan. Kemarin ke pantai Pak, Suralaya. Oh, ini enak tuh. Apa yang dapat dari Suralaya? UPT, UPT. Nyari batu bara. Oh, oke, sebelum saya mulai pelajaran, kemarin saya pengen nge-review apa yang kalian udah dapat dari kemarin. Kemarin kita ngebahas tentang voltmeter. Jadi, saudara Budi Juli. Saya Pak. Yoi, apa yang kamu dapat tentang voltmeter? Voltmeter itu tegangan Pak. Tegangan apanya tegangan? Jadi satuan-satuan tegangan buat voltmeter buat mengukur tegangan. Oh, alat ukur ya ini? Iya, alat ukur. Oke, sip. Jadi selain ada lagi sih sebenarnya. Terus siapa lagi ya? Muhammad Maulana Yusuf. Yoi. Saya mau nanya, ketika kamu kesetrum, yoi, apa yang kamu rasakan? Apakah tegangan, arus, atau hambatan? Harus Pak. Arus. Iya. Yes, yes. Dari mana tahunya? Karena ada tegangan ada itu Pak. Ada apa? Aliran listrik masuk kalau. Oke, sip. Benar sekali Muhammad Maulana Yusuf sih. Makanya saya pengen mana ini ya? Sip. Iya. Kenapa sangat penting adalah arus? Karena apa yang mengalir itu sebenarnya arus bukan tegangan. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih arus itu dihitung dengan menggunakan alat ukur yaitu ampermeter. Kalau kemarin kita ngebahas tentang tegangan dengan alat ukur adalah voltmeter, sekarang ampermeter. Lanjut. Jadi pengertian ampermeter tadi udah dijelaskan ya, berarti intinya adalah suatu alat ukur yang berguna atau berfungsi untuk mengukur arus listrik gitu ya. Dan ini udah termasuk. Terus macam-macam ampermeter. Yang pertama kita kenal yang zaman dahulu tuh ada ampermeter namanya ampermeter analog. Ya gambarnya seperti ini. Jadi dia masih menggunakan jarum. Ketika pengukuran jarum bergerak, nah itu menunjukkan berapa arus yang mengalir. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada namanya ampermeter digital. Yang biasa nih kalau sekarang pakai ampermeter digital. Terus, nah gambarnya seperti ini, dia pakai 7 segmen biasanya. Ketika perbedaan ampermeter analog dengan ampermeter digital, kalau ketika ampermeter digital nggak perlu di switch tegangannya. Jadi ada batasan kalau dalam ampermeter analog, tapi kalau dalam ampermeter digital, ketika dia mengukur arus berapapun, dia akan mengukur sendiri, dia akan ibaratnya meng-switch sendiri batasan arusnya. Nah, yang sangat populer di sini adalah voltmeter. Nah, voltmeter seperti ini, dan saya juga bawa contohnya. Nah, walaupun udah lama tapi tetap berguna. Ampermeter di sini kita ampermeter. Ampermeter di sini adalah sebuah alat ukur yang menurut saya masih alhamdulillah udah komplit. Di sini kita bisa ngitung ada arus, terus ada voltmeter, terus ada hambatan juga, kita bisa mengukur ohmmeter. Jadi terus ada kapasitor juga, kita bisa mengukur berapa kapasitif dari sebuah reaksi. Jadi di sini ada voltmeter digital, ada juga voltmeter digital dan voltmeter analog. Jadi ada dua. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan ampermeter? Apabila kita ingin mengukur dengan ampermeter pada sebuah rangkaian, contohnya seperti ini ya. Kita mengukur sumber arus sama dengan lampu. Ini rangkaian apa namanya? Seri, betul. Sekarang rangkaian seri. Jadi Anda harus memasang seri ampermeter dengan lampu sehingga harus memutus satu ujung. Jadi gini, seperti gambar ini. Oke. Ini ada sumber, ketika dia dikasih hambatan, dan bagaimana cara mengukur arus dari sebuah rangkaian tersebut. Kita ngeputus satu rangkaiannya, dan satu rangkaian itu dimasukkan ke dalam satu positif, satu ini, satu merah, satu hitam. Dan itu nanti jarum bakalan bergerak, dan itu akan menunjukkan berapa besar arus yang mengalir di situ. Oke, dan gini. Kadang orang bisa mengukur dengan ampermeter atau dengan menggunakan ampermeter, tapi dia belum tentu bisa membaca skala ampermeter.
Nah, gini cara membaca skala ampere meter ini, hasil pengamatan yang ada di sini ya, yang ada di ampere meter itu adalah skala yang ditunjuk pada ampere meter, skala jarum bergerak dibagi skala maksimal dia Van de Waals ini dikali batas ukur ampere meter. Contohnya, kita menghitung berapa kuat arus yang mengalir dalam ampere meter, bisa ya. Nah, kita lihat di sini batas maksimalnya adalah 10, tapi dengan batas ukur adalah 5 ohm. Nah, skala maksimal yang bisa dicontohkan adalah 10 ampere dan batas ukurnya adalah 5 ampere. Skala maksimal ketika dia nunjuk jarum ini adalah 10, sampai ujung adalah 10, dan batas ukur maksimal arus yang bisa diukur di sini adalah 5 ampere. Jadi berapa kuat arus yang mengalir? Kalau tadi pengamatannya adalah jarum menunjuk dua garis setelah dari 0, berarti ibaratnya 1 2 itu berarti satu garis itu mewakili dua skala. Jadi 2 kali 2 adalah 4 dikali 4 per 10 dikali 5 ampere, maka kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere. Oke? Ya, sekian dan terima kasih. Untuk sebelumnya ada yang pertanyaan nggak dari kalian? Sebelumnya? Untuk mengukur itu antara positif dan negatif. Untuk mengukur itu kalau terbalik nggak apa-apa, Pak? Kalau untuk apa nih? Mengukur arus itu. Mengukur arus nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi sama aja, tapi bedanya ketika kalian nge-switch tegangan, baru itu beda. Ini adalah, kalau merah ini adalah positif, kalau ini hitam adalah negatif. Kalau misalnya ketika mengukur arus, dia nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai bolak-balik, sama aja semuanya. Dan kalau rangkaian seri, arus yang ada di sini, arus yang bakalan ada di sini, ketika dia tambahin lampu ataupun berapa, arus yang mengalir dalam satu rangkaian ini adalah sama. Ketika dia paralel, arus yang di sini, ketika dia paralel lampunya dalam paralel ya. Nah, ketika kalian mengukur arus di sini sama arus di sini sama arus di sini adalah sama ketika dia rangkaian seri. Tapi kalau ketika dia rangkaian paralel, ketika kalian mengukur arus di sini dan arus di sini adalah beda, tergantung besar hambatan yang ada di sini. Karena pada saat arus paralel, arus yang masuk di sini akan dibagi 3 dan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau kalian mengukur arus yang di sini sama dengan arus yang di sini adalah sama. Tapi ketika kalian mengukur arus yang di sini sama dengan arus yang di sini beda. Jadi jumlah total arus yang di sini jumlahnya sama dengan hasil penjumlahan di sini. Oke? Sip. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada, saya mau absen dulu. Ilhamril, Arfian Desi, Maulana Yusuf, Salimin, Budi Sari. Saya. Oke, ada yang belum disebut? Saya, Pak. Siapa lagi? Sena, Pak. Sena, oh iya ada. Terus siapa lagi? Barkan Isni, oh ya lupa. Terus siapa lagi? Rosi, Pak. Rosi, sip. Oke, untuk selanjutnya saya harap kalian mempelajari tentang ohmmeter. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ohmmeter. Oke, untuk pembelajaran saat ini saya rasa cukup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.